Apakah kita bisa menggunakan Nintendo Wii tanpa Wii Remote? Oh, tentu saja bisa dengan menggunakan GameCube controller ini. Tapi ketika kita ada di homebrew channel, kita tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Hal yang pertama kita lakukan adalah masuk ke USB Loader GX. Nah, ketika kita masuk ke aplikasi ini, maka input dari GameCube ini akan dapat terdeteksi. Nanti kita tunggu aja. Nah, ini kan sudah masuk ke tampilan USB Loader GX. Dan coba lihat ini, ketika gua arahkan ke atas, maka di layarnya akan menunjukkan jari yang sesuai dengan arahan input GameCube-ku. Tapi, apa yang terjadi jika Wii Remote ini hilang? Apakah masih bisa digunakan? Oh, tentu saja bisa. Dengan cara membuat Nintendo Wii kita langsung masuk ke aplikasi USB Loader GX saat Nintendo Wii-nya itu baru dinyalakan. Bagaimana caranya? Langsung aja, let's go! Hal yang pertama kita lakukan saat di tampilan awal, kan kita tidak bisa menggunakan GameCube kita. Yang perlu kita lakukan adalah dengan memencet tombol reset di Nintendo Wii kita dengan cara menahannya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita pilih menggunakan D-pad yang ada di GameCube kita pilih load atau install file. Dan pilih bagian paling atas dengan memencet tombol A. Karena gue sudah menginstal, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Dan cara untuk kembalinya yaitu dengan memencet tombol yang merah ini atau tombol B. Nah, selanjutnya kita pergi ke menu setting. Lalu kita ubah dari auto bootnya yang homebrew channel, kita ubah menjadi installer file. Dan yang bagian keduanya return to itu kita ganti menjadi auto boot. Setelah itu kita save, kan itu ada tampilan save. Kita pencet save. Nah, sudah ada tampilan selesai atau done. Selanjutnya itu kita exit. Lalu kita kembali ke homebrew channel. Nah, kan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih bagian atas atau pilih yang tulisannya USB Loader GX dan kita load. Nah, selanjutnya kita tunggu aja. Nah, ini kan sudah ada di aplikasi USB Loader GX dan kita bisa menggerakkan. Bagaimana kalau kita mematikan Nintendo Wii kita nanti dan kita akan menghidupkannya kembali. Nah, ini kan sudah mati. Gua akan hidupkan. Nah, itu kan langsung masuk ke USB Loader GX tanpa melalui homebrew channel atau tampilan awal. Sehingga kita bisa menggerakkan GameCube kita secara langsung. Nah, tapi perlu diingat, kebanyakan game di Nintendo Wii itu tidak support GameCube. Tapi kita bisa memainkan game GameCube di Nintendo Wii ini menggunakan aplikasi yaitu Nintendo yang ada di sana. Nah, kita tinggal pencet A, maka dia akan masuk ke tampilan Nintendo-nya. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu USB atau SD card. Nah, ini adalah dimana tempat kita meletakkan gamenya. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara meletakkan gamenya, cari aja di YouTube, sudah banyak tutorialnya. Nah, karena gua meletakkannya itu di USB, kita akan memilih USB dan di sini muncul banyak tampilan game. Nah, gua akan coba, oh iya, sebelum gua milih game, hal yang perlu kalian perhatikan adalah tekan tombol B atau ke menu setting dan kalian harus hidupkan yang namanya memory card emulasi. Ini fungsinya itu seperti memory card di PS2 untuk menyimpan file-file kalian. Jika kalian tidak menghidupkannya, maka file kalian akan hangus atau hilang dan tidak tersimpan. Nah, setelah kalian on kan, kalian tinggal pencet B dan tinggal mainkan gamenya aja.
Contohnya gue akan main game apa ya, Mario Party 7 lah. Nah, sekarang kita sudah ada di tampilan Mario Party. Kalau kita ingin keluar dari game, kita perlu menekan tombol kombinasi yaitu R, Z, B, dan bawah. Nah, dia akan nge-freeze sebentar, lalu dia akan ke tampilan seperti ini. Nah, kita hanya perlu memilih USB Loader GX lagi, tapi kita harus memilihnya itu menggunakan D-pad-nya. Menggunakan D-pad-nya. Nah, kita pilih USB Loader dan load, jangan delete. Nah, itu kan kembali ke aplikasi USB Loader GX dan seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like and subscribe.